core value orang tuh bisa berubah di tengah jalan. Lu udah agree nih di awal nih, gue mau nikah karena value-nya sama gitu misalnya. Tapi nanti waktu lu di perjalanan, dia bisa berubah nih tengah-tengah nih. Jadi patokan lu pacaran lama tuh nggak ada sama sekali korelasinya sama nanti berarti lu bisa langgeng juga nih kalau lu nikah. Nggak ada gitu. Karena oke, balik lagi sama gue Amri di episode kali ini, episode kedua ya dari series Insight gue di sini. Nah, gue di sini udah ada temen gue. Kita akan bahas seputar mindset Gen Z dalam mencari pasangan atau bagaimana dia melihat hubungan percintaan lah ceritanya. Yang mungkin berbeda dari kita yang millennials gitu kan. Nah, ini langsung nih dari lingkungannya dia yang dia memang berinteraksi langsung sama Gen Z gitu. Oke, jadi gimana nih, bro? Kalau dari lingkungan gue sebenarnya nggak terlalu jauh dengan pemikiran gue sih. Maksud gue nggak terlalu jauh dengan milenial. Tapi ya ada juga beberapa yang emang beda ya pandangannya gitu ya. Tapi kan gue lebih banyak teman-teman yang Gen Z-nya tuh 98 gitu. Kelahiran 98 ya, berarti. kelahiran 98. Nah, tapi sebelum kita ngomong yang perbedaannya, basicnya dulu deh. Lu jelasin dulu deh basicnya. Biasanya mereka kayak gimana? Nah, ini yang perbedaannya tuh yang mana? Basicnya dulu. Rata-rata biasanya orang taunya Gen Z itu gimana? Gue bukan berarti kayak membedakan gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue aja. Iya, berdasarkan pengalaman. Dari pengalaman gue, kalau yang perbedaannya tuh kayak di umur segitu tuh kayak terlalu bergantung dengan pasangan, dengan cowoknya gitu. Kayak misalnya ada juga beberapa yang kayak, ya cowok gue kan harus kayak gini, cowok gue tuh baik banget, dia bisa bayarin gue makan tanpa gue, misalnya gue ngomong lapar aja udah digojekin makanan, dibayarin, even gue mau pergi, gue naik Gojek, ya atau gue naik Grab car gitu ya, gue dibayarin gitu tanpa gue ngeluarin duit sedikit pun gitu. Sebenarnya mungkin di milenial pun itu ada, tapi gue nggak pernah ngalamin yang kayak gitu aja. Yang kerasa yang lumayan gue kaget sih hal yang kayak gitu. Karena gue di mungkin lingkungan kita nggak kedengeran yang kayak gitu ya. Gitu sih. Tapi yang lainnya karena gue banyakan gaul dengan bermain sama orang-orang yang dekat sama gue, jadi pemikirannya ya banyak samanya. Banyak samanya. Di lingkungan gue aja ya. Ya, jadi gitu. Maksudnya jadi teman-teman Gen Z yang di lingkungan lu itu bukan pemikiran Gen Z yang kebanyakan gitu kan maksudnya. Ya. Nah, yang bukan kebanyakan tuh kayak gimana mereka? Mungkin sama kayak kita yang kayak misalnya kalau split bill dengan pemasangan gue split bill sebenarnya gue nggak permasalahkan sih. Kalau misalnya gue juga orang yang gue mikir kalau misalnya gue ada lebih ya nggak apa-apa gue bayarin gitu. Itu bukan, tapi gue nggak menjadikan itu sebagai keharusan, kewajiban gitu. Tanggung jawab gue enggak. Ya gue ngomong apa adanya aja kalau gue gitu. Ya tapi kan ada juga beberapa yang mikir kayak nggak bisa gitu. Apalagi kayak first date gitu. Kalau first date ya oke lah, buat gue oke lah gitu. Tapi kan nggak kalau misalnya waktu zaman gue, misalnya kayak zaman dulu masih kuliah, masih sekolah, gue masih ya pemasukan gue belum ada ya, nggak mungkin lah gue bisa untuk bayarin setiap gue pergi gitu kan nggak mungkin gitu. Hal-hal yang kayak gitulah yang perbedaannya buat gue. Iya. Cuma apa sih hal yang buat lo menarik untuk kita bahas nih? Maksudnya hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatifnya lah dari Gen Z gitu. Yang mungkin dia bisa berkaca dari generasi sebelumnya mungkin. Gue sih ngeliatnya gini ya. Zaman dulu kita kan sosial media nggak separah sekarang lah ya. Informasinya sekarang kan benar-benar cepat banget. Dan kayak misalnya kayak standar pasangan yang baik kayak gimana. Itu kan hal-hal yang bisa ngerubah cara pikir lo gitu. Terlalu gampang percaya dengan apa yang ada di sosial media gitu. Nah gue ngeliatnya tuh karena informasi terlalu banyak dan di umur segitu kan kita juga masih pemikirannya masih labil segala macem. Jadi banyak hal-hal yang gue lihat kayak sebenarnya menurut gue nggak kayak gini nih. Tapi karena di sosial media menyerukan seperti ini, jadinya dia berpikir oh ini hal yang benar nih. Gitu. Banyak tren-tren yang mungkin kurang tepat kali ya zaman sekarang. Standar pasangannya jadinya berubah ya, bergeser ya. Jadinya kayak kurang esensi kali ya. Iya, karena gue membandingkan sama teman-teman gue. Dulu ya. Iya, generasi kita dulu misalnya kita lihat standarnya nih seperti ini.
Terus kayak teman lingkungan kita kan udah banyak yang nikah nih. Ya kan sering juga untuk kayak kita sharing lah tentang pernikahan gitu, kayak oh ternyata tuh nggak, menurut gue teman-teman gue tuh standar kayak gitu tuh nggak terlalu penting loh, ada yang lebih penting gitu. Nah, kayak gitu yang gue lihat. Ya, sebenarnya yang paling kelihatan pasti informasi luar biasa itu sih. Sosial media bisa ngerubah banyak hal sih buat gue. Apalagi kalau lo tidak bisa memfilter, itu bahaya buat gue. Iya. Nah tapi kalau menurut lo pacaran tuh masih penting gak sih? Menurut lo pacaran penting gak? Buat dari lu dulu deh. Nanti abis itu kita baru ngomong ke bagaimana pacaran, mindset Gen Z yang lu pernah dengar mengenai pacaran itu gitu. Apakah menurut mereka sepenting itu juga kah pacaran? Ini buat gue pribadi dulu ya. Lu dulu ya. Lu dulu. Pribadi gue nggak penting. Nggak penting, nggak harus buat gue untuk lo ngejalanin. Kalau mau serius, lo harus pacaran gitu lah. Itu buat gue nggak penting. Oke. Karena buat gue, ya dulu zaman gue dulu kenapa gue mau pacaran, ya karena lingkungan gue pada pacaran gitu. Dan buat gue pada situ mikirnya kayak ya udah kalau lo mau serius ya lo tunjukin keseriusan lo dari pacaran. Ternyata kan nggak begitu. Kalau lo mau serius ya lo nikah, lo ajak dia nikah gitu, bukan lo pacaran gitu. Karena kan pacaran bahasa kasarnya kan coba-coba kan. Kalau lo nggak cocok ya lo bisa keluar kapan aja dari situ, dan nggak ada janji dengan siapapun. Itu kan cuma status di mata sosial aja kan. Kayak lu pacaran ini ya, terus nggak ada, kalau misalnya lo selingkuh kenapa? Nggak apa-apa juga kan. Nggak ada komitmen. Nggak ada komitmen juga buat gua gitu. Jadi buat gua kalau penting atau nggak, buat gua nggak penting. Tapi masalahnya adalah nggak semua orang mau ngejalanin kayak gitu, ya kan. Kayak kadang kayak gua nggak bisa nih ngejalanin tanpa kepastian gitu ya. Mungkin menurut beberapa orang pacaran itu hal yang ngebuat dia yakin gitu kan. Tapi kalau buat gue ya untuk sekarang buat gue enggak. Oke. Gitu. Dari pengalaman gue akhirnya gue mengasumsikan bahwa itu ya nggak sepenting itu. Tapi kalau misalnya pun ntar gue dapet dan dia kayak misal gue mau jalanin tapi gue pacaran ya, tapi dari awal gue udah ngomong gitu. Dari awal gue udah ngomongin apa planning gue gitu. Dan gue pastikan gue nggak mau lama-lama. Gitu. Karena gue mau memastikan bahwa gue sama lo punya tujuan yang sama nih. Kalau dulu kan gue enggak. Nah sebelum masuk ke mindset Gen Z ya, ini gue tambahin lagi dulu. Pengalaman apa yang membuat lo tuh bisa bilang bahwa pacaran tuh jadinya kurang penting gitu? Baik lagi sih. Baik lagi kenapa misalnya gue nanya ya, kenapa gue mau pacaran pada zaman dulu? Ya gue pengen lebih mengenal pasangan gue. Benar kan? Ya itulah apa yang gue rasain. Tapi dari pengalaman gue ternyata itu omong kosong. Enggak gitu. Ternyata itu enggak. Lo nggak akan pernah bisa kenal pasangan lo ya kalau lo nggak hidup bareng dia, nikah maksudnya ya. Kalau di sini maksud gue hidup bareng lah gitu. Kalau lo cuma pacaran, walaupun lo ketemu setiap hari pun nggak mungkin. Lo nggak mungkin bisa kenal pasangan lo lebih jauh. Buat gue itu pemikiran bodoh gue lah zaman dulu. Itu pengalaman berapa lama tuh gitu? Ya ada lah. Ada lah, buat gue cukup lama lah. Buat gue cukup lama. Jadi cukup membuang waktu ya? Gue gak pernah bilang itu buang waktu. Karena gue mikirnya kalau gue gak pernah dapat pengalaman kayak gitu, gue gak akan pernah punya pemikiran kayak gini. Yang kayak sekarang. Ya. Dan pelajaran dari situ pun banyak banget. Dan gue gak pernah mau buat itu ngebuang waktu. Lanjut ke Gen Z. Gimana Gen Z? Kalau Gen Z gimana nih? Pacaran ya? Ya mungkin lo kalau mau narik di umur 20 awal, mungkin mereka masih penting lah. Ke hal-hal yang kayak gitu. Karena kan ya kita pernah di umur segitu, kita juga pernah ngerasain kayak panas-panas nih, lagi pengen cari tahu apapun segala macam hal gitu. Mungkin menurut beberapa dari yang gue kenal ya, itu mereka masih penting. Itu tadi yang gue bilang, karena buat mereka salah satu untuk meyakinkan hubungan itu ya dengan pacaran dulu. Gitu. Untuk mengenal satu sama lain. Ya, berbeda dengan pengalaman yang gue rasain. Karena kalau pacaran sebenarnya kalau gue boleh ngomong ya, bukan gimana cara lo mengenal pasangan lo sebenarnya sih. Kan pacaran itu lebih cara lo untuk mengenal diri lo aja. Kalau gue sih belajarnya gitu ya. Walaupun gue misalnya pacaran cukup lama, gue jujur gue gak kenal pasangan gue terlalu banyak. Walaupun gue setiap hari ketemu ya. Tapi setelah udah hubungan itu gak ada, ya akhirnya kan gue introspeksi diri ya, kayak kenapa, apa yang salah, apa yang gue gak bisa untuk gue toleransi, mana yang bisa gue toleransi, pemikiran mana yang harus gue rubah. Nah itu kan akhirnya gue belajar sendiri. Dan gue ngerasain itu, makanya gue gak pernah bilang itu ngebuang waktu.
Ya walaupun beberapa orang pasti mikirnya kayak, ya lo buang waktu lo kayak gitu kelamaan. Tapi buat gue ya udah hidup orang. Ya mungkin jalan gue harus begitu kan. Untuk menyadarkan gue. Ya udah gak apa-apa. Setelah lu selesai dengan pacaran lu yang terakhir, apa nih yang pelajaran yang lu dapet gitu? Gue banyak banget hal. Yang pertama gue kenapa bisa bilang pacaran itu bisa, ya sebenarnya cara lo untuk kenal diri gue. Itu pertama pelajarannya. Kedua, dulu tuh gue gak percaya sama orang ngomong kayak, kalau lo udah menikah, lo jangan pernah mikir kayak lo bisa ngerubah pasangan lo gitu. Gak boleh bu gitu. Tapi gue dulu gak percaya. Karena pikiran dulu masih ngerasanya bahwa itu masih bisa dirubah ya? Iya, karena kan dalam hubungan yang lama kan ada adaptasi di sana Pak. Iya. Pasti kan lo lebih kenal dengan pemikiran gue bisa lebih ngerti tentang pemikiran lo, logika gue pada saat itu gue kayak gitu. Ya otomatis ya kita jadi lebih sering ngerti, lo bisa berubah kayak apa yang gue mau, gue bisa berubah kayak apa yang gue mau. Ternyata ya bohong gitu. Maksud gue pemikiran gue salah gitu. Nggak bisa. Itu yang paling gue belajar banget hal-hal yang kayak gitu sih. Dan kenapa gue bilang kayak sekarang buat gue gak penting karena itu. Iya. Karena ternyata ya ketika kita pun tahu kekurangannya dia, kita juga gak bisa ngerubah gitu kan. Iya, dan bener kata orang kayak kalau lo mau serius, ya udah lo gak usah ngomongin pacaran lo serius gitu. Pacaran lo ngomongin serius ya itu omongan-omongan janji awal lah buat gue. Kalau mau serius lo nikahin gitu. Kalau ngomong serius ya. Iya. Karena kan pada bahasa kasarnya pacaran lo coba-coba. Lo mau keluar ke apapun itu gak ada aturan, silahkan. Iya. Iya kan? Tapi kalau lo mau belajar tentang mengontrol emosi, tentang diri lo, makanya gue bilang sekali lagi, emosi, cara lo untuk, mungkin ntar kayak lo sakit hati lo belajar gitu ya bisa aja gitu. Tapi buat gue untuk kenal pasangan lo sih buat gue jauh tuh. Enggak ke situ sih arahnya. Tapi kan sekali lagi, cara untuk kenal diri lo bukan cuman itu caranya. Tapi kalau lo berpikir bahwa itu pentingnya gak apa-apa juga. Kalau buat gue udah bosen sih. Gue udah males dengan hubungan yang kayak gitu-gitu aja. Karena pasti pacaran gitu-gitu aja. Bosen ya? Bosen, gak banyak hal yang bisa lo explore lah buat gue. Apa aja jalan bareng, Sabtu Minggu. Apalah, chat. Gitu. Oh, sama satu lagi gue belajar komunikasi. Gue jelek banget di komunikasi. Oke. Jelek banget. Gue akuin gue jelek banget di komunikasi. Dan sementara dulu tuh pasangan gue tipe orang yang selalu cerita apapun gitu, tapi gue nggak pernah cerita apapun tentang diri. Iya. Itu yang lumayan gue kena tuh karena waktu itu dia ngomong kayak lo tuh nggak pernah cerita apapun gitu. Padahal dia pernah ngorek lo juga sebenarnya. Mungkin pernah, tapi mungkin gue nggak ngerasa kali ya, gue nggak peka terhadap itu kali ya. Tapi karena buat gue pada saat itu kalau masih jadi pacar gue ya lo nggak berhak untuk tahu tentang hidup gue. Gue kayak gitulah. Iya. Pada saat itu gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak kebuka tentang diri gue. Oke. Ya dia tahu paling cuman. Enggak, gue yakin gak lebih dari 30% tentang hidup gue. Oke. Jadi pesan lu apa nih buat Gen Z kira-kira? Dari pengalaman lu apa nih simpelnya? Ya mungkin gue bisa ngomong dari yang gue pahamin aja, dari gue tahu lingkungan gue kayak jangan terlalu percaya dengan sosial media lah. Ya nggak semuanya benar dan nggak semuanya senang-senang doang. Dan ya standar kayak gitu buat gue standar tuh tergantung diri lo masing-masing lah. Ya, gitu. Setiap itu orang harus nemuin standar itu preferensi diri lo masing-masing. Nggak ada kata orang begini lo kayak gini, kata orang bagusnya begini lo begini, itu nggak ada. Jangan hidup sama fantasi atau mimpi orang lain ya kan. Lo harus nemuin mimpi lo sendiri. Lo nggak boleh standar lo tuh. Lo harus nemuin idealisme lo sendiri ya kan. Jadi lo bisa live your life bukan based on other people's. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau lo masih kayak gitu nggak apa-apa karena kan ya itu kan mungkin itu proses gitu. Betul. Lo kan jadi bisa lebih ngerti gitu. Dan ya omongan yang kayak princess treatment atau apa-apa, princess treatment kayak gitu-gitu buat gue kayak buat gue kalau lo mau diperlakukan seperti princess ya lo harus perlakukan cowoknya juga kayak raja juga ya, bisa nggak kayak gitu kan? Lo harus timbal balik juga dong. Ya intinya dalam pernikahan itu lo butuh take and give gitu. Jadi lo nggak bisa take doang gitu. Lo mau di treat sebagai princess ya lo harus give something juga. You have to bring something to the table gitu lo. Nggak bisa lo mau dapat sesuatu tanpa ngasih apapun, nggak bisa gitu. Jadi ya kalau lu mau dapat princess treatment, ya lu juga harus treat him as a king gitu loh. Jadi ya equal gitu. Berat sebelah tuh gak bisa gitu. Apalagi di jenjang yang lebih berat lagi yaitu pernikahan gitu. Jadi ya segitu dulu. Jangan dulu. Oh belum? Ya dulu. Oke, ada lagi nih. Sebelum gue selesai nih, gue mau nanya dulu. Kan gue masih mau menuju ke sana. Oke. Kalau lo kan udah ke sana. Oke. Lo ceritain dulu dong. Dari pengalaman lo udah nikah nih. Oke.
Beda nggak nih pacaran sama pernikahan? Bedanya di mana? Oh ya udah jelas beda. Karena kalau di pernikahan itu kan satu, lu nggak bisa segampang itu kabur ya dalam tanda kutip gitu. Lu nggak bisa segampang itu bilang, ya gue mau putus, dah selesai. Gue nggak suka sama tindakan lu yang A, B, C gitu. Itu satu. Jadi way out-nya gak segampang itu. Karena perceraian itu sakral gitu loh. Bener-bener harus dipikir matang-matang. Apalagi lu udah banyak tanggungan. Misalnya lu punya anak. Ya kan? Jadi itu sama sekali berbeda gitu loh. Itu satu, masalah way out-nya. Yang kedua, masalah kebiasaannya. Lu gak bisa ngeliat kebiasaan si pasangan lu itu in full form gitu. Itu pasti cuma perintilan aja yang bisa lu lihat waktu pacaran gitu. Nanti waktu lu udah nikah baru tuh kebuka semuanya, jelek-jeleknya, kurang-kurangnya, yang mungkin lu gak suka gitu kan. Nah yang itu yang biasanya jadi permasalahan-permasalahan di awal-awal pernikahan lu. Karena di awal pernikahan tuh biasanya adaptasi dulu gitu loh. Banyak hal-hal yang lu harus sesuaikan gitu loh. Gitu. Jadi kedua yang masalah adaptasi dari kebiasaan. Dan yang ketiga, sulitnya yang mungkin agak berbeda adalah ketika kalau lu pacaran itu mungkin yang orientasi lu bukan untuk serius gitu ya. Mungkin lu akan ngomongin masalah core-core yang diharuskan untuk lu bicarakan sebelum pernikahan gitu. Hal-hal yang kayak visi pernikahan lu gimana, lu punya planning kayak gimana, kuliah lu mungkin mau kayak apa, sampai mana, karir lu mau apa, anak mau berapa, itu pasti mungkin nggak akan diomongin gitu. Karena memang tujuannya memang sekedar kenal dulu. Belum tahu nih cocok atau enggak, belum tahu nih apa mau lanjut ke jenjang selanjutnya atau enggak. Jadi itu yang nggak akan ada di fase pacaran itu kalau misalnya orientasi itu tidak serius untuk menikah dari awal. Jadi lu nggak akan bertanya itu di awal. Yang common practice-nya yang gua tahu pasti kalau lu pacaran itu nggak akan ngomongin core value tadi. Lu akan cuma ngeliat gua suka secara visual, perempuan misalnya kayak gini atau laki-laki fisiknya kayak gini gua suka gitu kan. Ngomongnya nyambung, dia lucu, gua suka sama sense of humornya segala macem. Terus ya mungkin lu bisa lihat lah sedikit bibit bebet bobotnya gitu kan. Oh ini kayaknya masih satu circle, satu frekuensi gitu kan. Ya udah, lu suka, lu ada ngerasa ada chemistry, udah kita coba. Tapi kan cuma sampai situ aja kan. Nah, itu sangat-sangat bare minimum banget tuh untuk lu melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu loh. Kalau orientasi lu bukan untuk pernikahan gitu. Jadi beda banget apa yang lu analyze di awal gitu. 3 itu sih. Tapi itu bisa nggak jadi patokan nih kalau misalnya, oh ini pacaran hubungannya lama nih kayaknya bahagia-bahagia aja. Pernikahan itu pun pasti ntar bahagia juga nih. Bisa nggak dijadiin Maksudnya patokan gitu? patokan kalau misalnya gue Pacarannya pacarannya bahagia, lama, terus nanti baik-baik aja, bahagia-bahagia bahagia aja. aja, udah gitu nanti Pernikahannya pas bakal pernikahan bakal bahagia. bahagia aja. Nggak juga sih, gue pernah lihat yang kayak gitu ujungnya cerai juga. Karena perbedaannya terlalu jauh. Ya karena perbedaan itu yang mungkin nggak kepikiran sama orang atau mungkin gue pribadi ya pada saat gue belum menikah bahwa core value orang ya itu tuh bisa berubah di tengah jalan. Lu udah agree nih di awal nih gue mau nikah karena value-nya sama gitu misalnya. Tapi nanti waktu lu di perjalanan dia bisa berubah nih tengah-tengah nih. Baik itu suami lo atau istri lo bisa berubah. Gitu kan. Nah itu yang menyebabkan akhirnya bisa retak tuh. Gitu. Nah itu yang nggak bisa lu guarantee. Siapapun nggak bisa guarantee itu. Gitu kan. Nah itu lu bisa experience ketika lu udah jalanin pernikahan itu gitu loh. Itu nggak ada yang bisa guarantee bahwa lu nggak akan berubah dengan value lu gitu. Gitu. Itu jadi patokan lu pacaran lama tuh nggak ada sama sekali korelasinya sama nanti berarti lu bisa langgeng juga nih kalau lu nikah. Nggak ada gitu. Tapi jadi menurut lo pasangan itu, kalau nyari pasangan itu mendingan kayak gue mau pasangan yang kayak gini atau gue butuh pasangan yang kayak gini? Menurut gue lu harus nyarinya yang butuh ya. Bukan mau ya. Karena kalau mau semua orang mau yang bagus-bagusnya aja gitu. Tapi kalau butuh lu akan ngelihat yang sesuatu yang cenderung tidak melulu ideal gitu. Tapi memang apa yang lu butuh gitu loh. Karena kalau mau itu konotasinya pasti lebih yang semuanya tuh yang bagus-bagusnya aja gitu. Tapi kalau yang lu butuh, lu pasti akan bisa kasih ruang untuk toleransi sesuatu yang lu gak suka gitu. Tapi bukannya semuanya harus berdasarkan diawalin mau dulu. Misal gue milih pasangan nih, ya awalnya gue harus mau dulu nih. Gitu. Kalau gue butuh tapi gue gak mau, gue gak akan jalan. Bisa sih, lu ngomong kayak gitu bisa aja sih menurut gua. Cuma kalau gua sih stick sama yang tadi sih kalau menurut gua ya. Lu ngelihatnya dari yang butuh. Lu butuhnya kayak gimana? Gua kelebihan gua ini, kekurangan gua ini. Gua butuhnya orang tuh yang kayak gini. Kenapa gua butuh kayak gini? Ya karena ajaran gua bilang kayak gini, prinsip gua bilang kayak gini. Karakter gua, value keluarga gua bilang kayak gini. Jadi gua butuh orang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini.
Kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain yang gue mau, ya kalau misalnya bisa dapat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak masalah juga. Karena mau bukan esensi gitu loh. Tapi menurut gue sih sebenarnya yang mana duluan itu sebenarnya nggak terlalu penting sih menurut gue. Intinya ketika lu ketemu, yang lu lihat itu core value-nya sama atau enggak, itu aja. Oke, jadi gitu dulu. Intinya kalau menikah sama pacaran tuh beda. Semoga aja tadi pembahasan kita ada yang membuka perspektif baru gitu ya. Sesuatu yang lu tuh belum kepikiran gitu sebelumnya. Dan bisa menambah keyakinan lu terhadap pasangan lu. Jadi segitu dulu di video kali ini. Kalau misalnya lu ada pendapat lain boleh komen deh.